Oke, melanjutkan bahannya lagi. Kita udah membahas yang A dan B minggu lalu. Sekarang lanjut ke yang bentuk integral tak wajar jenis 1 yang ketiga. Yaitu batasnya min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini harus wajib dipecah gini. Nolnya boleh diganti berapa aja, min tak hingga sampai 5 boleh. Asal ini 5 juga. Tapi daripada susah-susah, pilih aja sampai 0 gitu ya. Dan tidak boleh dihitung seperti ini. Sorry, ini juga salah ya. Bentar, ini juga ada salah. Ininya tak hingga ya. Terus tak hingga plus. Nggak boleh, supaya pendek saya mah udah aja T menuju tak hingga minus T sampai T. Kan sama aja min tak hingga sampai tak hingga, nggak boleh. Karena nanti ada soal kalau dihitung kayak gini, hasilnya ada, tapi kalau dihitung kayak gini hasilnya tidak ada. Yang berlaku yang ini. Gitu ya. Harus dipecah 2. Nah, setelah dipecah 2, masing-masing ini dihitung pakai cara ini yang A, ini yang B. Ya. Dia harus dipecah 2. Oke. Diingat-ingat nggak boleh dijadikan gini. Contohnya udah nggak perlu lah, atau ini mau ya saya bahas ya. Coba kita lihat. Tentukan K supaya integral ini bernilai 1. Ditulis atau di siluk ba aja? Hah? Kalian mah nyapain aja. Tulis katanya. Masuk di kuliah hari ini. Oke. Berapa K-nya supaya, aduh ininya nggak ada, nggak ke bawah. Supaya integral ini bernilai 1. Oke. Ya kita hitung aja yang ruas kiri. Nanti setelah dihitung disama denganin 1. Coba yang ruas kiri saya tulis ulang soalnya. K dibagi 1 ditambah X kuadrat dx. K-nya konstanta ya, K-nya konstanta di sini. K-nya bisa keluar gitu ya. Nah, ini nggak boleh kalian langsung arkus tangan gitu ya, harus ditulis sebagai limit dulu nih. Min tak hingga tak hingganya. Tadi harus dipecah sebagai min tak hingga sampai 0 ditambah integral 0 sampai tak hingga 1 tambah X kuadrat dx gitu. Oke. Nah, masing-masing harus ditulis limit ya. K kali ini apa? Yang masalah kita ganti huruf. Sorry, ada limitnya. Limit apa maunya P gitu ya. Min tak hingga ini diganti P. Ditambah ini jangan pakai P lagi yang kanan. Karena limitnya harus dihitung sendiri-sendiri. Kalau pakai P takutnya nanti tergabung gitu ya. Ini pakai huruf yang lain. Katakan pakai ki gitu. 0 ki. Gitu. Saya hitung sebentar. Saya hitung lanjut menjadi limit P menuju tak hingga, min tak hingga. Ini tangan inverse ya. Tangan inverse X dengan batas P0. Ini limit Q menuju tak hingga. Ini juga tangan inverse dengan batas 0 Q.
hitung aja, lanjutkan limit P menuju min tak hingga. Saya masukkan batasnya tangan min 1 0 dikurangi tangan min 1 P. Ini limit yang Q. Tangan min 1 Q kurung ya, dikurangi tangan min 1 0 gitu ya. Lanjut lagi ngitung, cukup panjang. K kali, ini nggak ada P-nya, nggak usah dilimitkan, langsung hasilnya tangan min 1 0 berapa? Tangan min 1 0 itu berarti nilai tangannya 0, sudutnya berapa? 0. Yang ini 0. Nah, yang ini kita lihat tangan min 1 P. Berarti seolah-olah di kepala kita tangan min 1 min tak hingga. Berapa? Nilai tangannya min tak hingga, sudutnya berapa? Lupa, lihat grafik tangan. Tapi ini diburam aja. Grafik tangan gini. Ini pi per 2, ini min pi per 2. Nah, nilai tangannya min tak hingga. Sebenarnya bukan nilai ya, sebagai limit. Sudutnya min pi per 2 ya. Jadi 0, ini limitnya min pi per 2. Min pi per 2 limitnya itu. Oke. Gak usah dikurung-kurung. Ditambah yang ini. Tangan min 1 tak hingga. Tangan min 1 tak hingga. Itu ya yang Q. Q menuju tak hingga. Ini. Tangan min 1 tak hingga. Berarti nilai tangannya tak hingga. Sudutnya berapa? Hah? Pi per 2 ya. Yang ini tangan min 1 0 ya 0 lagi. Jadi kalau kita hitung ini mendapatkannya pi per 2 tambah pi per 2 jadi pi Kpi ya. Dan itu kalau kita lihat ke soalnya harus sama dengan 1. Ini di soalnya. Jadi ini sama dengan 1. Ya. Dari soal. Jadi K-nya haruslah berapa? 1 per pi. Nah, yang ini tuh tulis di kanan aja, nggak usah ditulis gitu ya. Buram gitu ya. Kalian jangan nulis di ujian gini. Tangan min 1 tak hingga, nggak boleh. Karena nilai fungsi nggak ada. Adanya sebagai limit kecenderungan nilai. Jadi jangan nulis gitu, nanti malah disalahkan. Langsung aja sebagai limit. Ini hasilnya pi per 2. Kalau belum paham ya gampang fungsi tangannya. Oke, begitu. Kalau nggak paham tanya. Lanjut lagi kalau nggak ada pertanyaan. Kalau nggak paham nanya ya. Ini sendiri aja. Kita lanjut ke integral tak wajar jenis yang kedua. Nah, coba kita lihat ini hitungan ini. Hitungan ini kalau kita hitung, percaya aja lah, per x kuadrat kan gampang, anti turunannya ini. Hitung. Dapat min 3 per 2 gitu ya. Saya crop dulu supaya untuk jelasin, nggak usah baca teksnya satu-satu. Oke, coba lihat ini. Nah, padahal kalau saya gambar di grafik ini, X per X kuadrat, Y sama per X kuadrat. Itu grafiknya seperti ini ya. Y sama dengan per X kuadrat.
kita integralkan dari min 2, nih, min 2 sampai 1. Itu kan harusnya luas di bawah kurva ini ya. Harusnya positif ini. Ini harusnya positif. Kok ketemu negatif? Itu gara-gara si fungsinya mencapai tak hingga gitu. Ada titik di mana di sini titik 0, di X sama 0, fungsinya jadi tak hingga. Itu nggak wajar. Kalau diamati di semester 1, semua fungsinya ini nggak mungkin jadi tak hingga di sepanjang daerah integralnya. Di sepanjang batas pengintegralannya. Nah, kalau yang seperti ini, di 0 tuh ada di sini. Di 0, masalah karena fungsinya jadi tak hingga. Entah plus, entah min, pokoknya mah tak hingga gitu. Nah, kalau terjadi seperti itu, nggak boleh dihitung langsung gini. Di ujian kadang-kadang keluar soal model ini. Kalian langsung aja nggak memperhatikan, integralkan, masukkan batas atas, batas bawahnya. Salah itu tuh. Karena ada titik di antaranya mungkin yang bikin ini jadi tak hingga. Nah, untuk itu kita lihat ke teorinya. Yang pertama dulu, saya akan crop menjelaskannya. Oke. Yang ini ya. Nah, integral tak wajar jenis yang kedua, yang pertama ada 3 lagi. Jangan merah. Integral tak wajar jenis 2. Ini yang A dulu. Di sini sifatnya limit X menuju A. Nah, ini karena daerah pengintegralannya dari A sampai B, limitnya hanya dilihat dari sini, dari kanan. Dari fx, ini. Atau gini juga boleh lah. Pakai yang mana ya, plus min tak hingga atau ini yang dimutlakan. Saya lihat dulu. Oh, fungsi yang dimutlakan. Nilainya tak hingga gitu ya. Contohnya supaya ini kebayang, kita lihat contoh di sini. Mana contohnya? Ini. Enggak, bukan. Ini. Di 0, di batas bawahnya, ini kan jadi tak hingga itu ya, entah plus entah min. Karena kita lihat mutlaknya. Pokoknya jadi tak hingga. Di batas bawah. Oke, kalau ketemu integral tak wajar yang masalah di bawah, batas bawahnya, maka ngitungnya, kita lihat gini. Kita lihat ini interval A, B, di A masalah. Saya kasih warna merah. Itu di situ masalah. Artinya fungsinya bernilai tak hingga. Nah, cara ngitungnya itu kita majukan ke sini. Dari sebuah titik T gitu ya. Atau P atau Q atau apa aja. Jadi ini dihitungnya. Oh, ini udah langsung ada di sini. Integralnya dari T sampai B. Ya. Ini tadi sebaiknya jangan ditulis. Itu udah cara ngitungnya. Ya. Biar paham. T sampai B. T sampai B nggak masalah karena masalahnya di A. Kalau di sini juga ada titik yang masalah, ya nanti harus dipecah lagi. Nanti kebentuk 3. Anggaplah di T sampai B fungsinya udah bagus berhingga nilainya. Fx dx. Setelah didapat, ini diintegralkan, dimasukkan batasnya. Kemudian T-nya digerakkan menuju A. Digerakkan itu apa? Dilimitkan. Tetapi hanya menuju A dari sebelah kanan A aja. Karena yang di kiri A kita nggak lihat. Batas integralnya hanya dari A sampai B. Jadi yang di dalam sini aja.
menuju A dari kanan gitu ya. Nanti jangan keliru, kok ini titiknya ada di kiri, kok limit kanan. Harus lihatnya dari sini. T-nya mendekati A. Nah, mendekati A-nya dari sebelah mana? Dari sebelah kanan. Jadi nanti ada bentuk integral gini, masalah di A, hitungnya pakai ini. Sekarang yang B. Integral AB fx dx dengan limit x menuju B dari kiri. Ini A, ini B. Ada masalah di B. Ini B, masalah. Kok nggak mau jadi merah? Nah, di sini masalah. Jadi hanya B-nya dari kiri ya. B dari kiri. Dari fungsi fx ini sama dengan tak hingga. Jadi masalah di B. Nah, gimana ngitungnya? Maka kalau masalah di B, kita majukan titiknya. Jadi titik apa? Mau T lagi boleh, mau yang lain boleh, Q boleh. Maka kita hitung dari A sampai Q aja. Tapi Q-nya jangan dikasih angka ya. Nah, ini nggak ada masalah di situ. Setelah ini dihitung, dilimitkan. Q-nya menuju B dari mana? Hah? Dari mana? Kiri. Jadi Q-nya menuju B dari kiri B ya. Dan demikian kalau digambar nggak lupa kiri kanannya menuju B dari sebelah kiri, sebelah kanan B mah nggak dihitung-hitung. Yang C ini AB fx dx. Nah, dengan ada titik C di dalam interval AB, sehingga nanti saya gambar limit X menuju C, mau kiri mau kanan terserah, kiri fx sama dengan tak hingga atau limit X menuju C kanan fx sama tak hingga. Gambarannya gini. Ini ada interval AB. Di A nggak masalah, di B nggak masalah. Tapi ada titik C di sini. Masalah nih di C. Contohnya yang nomor 1 tadi. Nah, ini masalah di 0. Di antara ini ada masalah 0 di 0. 1/0 tak hingga gitu ya. Nah. Oke. Maka ngitungnya ini harus dipecah jadi integral AC fx dx ditambah integral CB fx dx. Sehingga sekarang masalahnya ada di sini ya. Ada di ujung-ujung. Masing-masing dihitung pakai yang ini pakai cara yang mana? Yang B ya. Kan masalah di batas atas ini. Yang satu lagi pakai yang A. Ini dihitung dengan cara yang B. Yang ini dihitung dengan cara yang A. Sip, gitu. Kita lihat soalnya. Udah itu integral tak wajar sampai situ saja. Tinggal soalnya beres. Nah, saya bahas soal-soalnya. Nomor 1 mau yang mana? Kiri atau kanan? Hah? Ini mah ada jawabnya yang kanan aja gitu ya. Hah? Padahal yang ini lebih susah.
Kanan aja. Kanan aja. Oke. Kok nggak bisa scrolling? Contoh. Masih ada yang nyalin ini? Enggak? Udah ya? Sebentar. Contoh yang pertama ini. Masalah di 0 aja ya, di bawah. Jadi kalau lupa kembali gambar. Ini integralnya dari 0 sampai 1. Masalah di 0 nih ya. Yang saya merahin tuh maksudnya masalah. Maka ini harus diintegralkannya dari sebuah titik di sini. Tadi pakai T, sekarang pakai apa? Pakai U juga boleh. Sama dengan integral dari bentar. Dimajuin gitu, jangan dari 0, dari U sampai 1. Kemudian nanti U-nya dilimitkan menuju 0 kiri kanan. 0 kanan ya, dari kanan 0 nanti U-nya. Sama dengan limit U menuju 0 kanan. Aduh, ngajar hari ini nggak boleh minum ya. Nanti kalian batal ya. Nanti ngumpet minumnya. Pura-pura aja jatuh bolpennya gitu. Lagi minum dulu. Seper X jadi apa? Ln mutlak X ya. Dengan batas U1 sama dengan limit U menuju 0 kanan. Ln 1 nggak ada masalah, dikurangi ln U. Gitu. Ini sih nggak masalah, nggak usah dilimitkan. Ln 1, 0. U menuju 0 dari kanan. Ln U menuju berapa? Lupa. Lihat grafiknya ln. Grafik ln. Makanya eksponen ln banyak sekali dipakai. Ln itu grafiknya seperti itu ya. Ini di 1. Lalu si ibu suaranya kok keras sekali ya. Tapi oke. Kita lihat ln ini seolah-olah ln 0 gitu ya, tapi dari kanan. Nah, kita lihat ln kalau X-nya menuju 0 dari kanan, ln-nya berapa ini? Min tak hingga ya. Oke. Jadi sama dengan langsung aja. Min tak hingga jadi plus tak hingga ya. Ini ada min, ln-nya min tak hingga. Oh ya, saya lupa satu hal. Gini, kalau limitnya ini ada, limit ini, ya yang ini juga nanti jadi limit. Kalau limitnya ada dan berhingga, dikatakan integral tak wajarnya konvergen dengan nilai limit tadi. Kalau hasilnya limitnya tidak ada atau limitnya tak hingga atau min tak hingga, dikatakan divergen. Ya. Oke. Contoh berikutnya. Solve lah kalau. Oke, contoh berikutnya. Nah, ini ada P lagi, kita bahas aja lah karena waktunya cukup panjang. Aduh, ditulis juga. Ya, tulislah. Yang panjang sekali. Ini mirip sama contoh yang sebelumnya ya. Coba yang sebelumnya minggu lalu ini. Sama ininya, cuma batas integralnya aja yang beda.
Cari semua nilai P supaya itu konvergen. Sebentar. Nah. Coba bayangkan masalahnya di berapa ini? Di 0 ya. Kalau udah 0 mah di setengah, di 1, di 2, ini fungsi ini nggak ada masalah. Masalahnya di 0. Di 0, nah kira-kira untuk P yang besar atau P yang kecil ya konvergennya. Kita bayangkan gini. 0,2, 1 per X pangkat min 100, itu yang kecil ini P-nya. Bandingkan dengan 0,2, 1 per X pangkat 100. Gitu. Kira-kira yang bakal divergen ya, yang bakal divergen jadi nilainya nanti entah stacking enggak atau enggak ada, yang kiri atau kanan? Hah? Mikir dulu, ini kalau saya tulis 0,2 X pangkat 100 dx. Nah, kira-kira yang kiri atau yang kanan? Atau boleh juga mikirnya yang nilainya berhingga, yang kiri atau yang kanan? Hah? Yang berhingga yang kiri ya. Yang kanan berarti yang kemungkinan nggak beres nilainya. Mau pangkat 1000 juga nggak apa-apa ini 1000. Yang kiri kan nanti jadi X pangkat 1001. Ya 2 pangkat 1001 nggak masalah. 2 pangkat 0 juga nggak 0 pangkat 1001 juga nggak masalah. Jadi kemungkinan kalau P-nya besar dia divergen gitu ya, catat dulu. Kemungkinan untuk P yang besar integral divergen. Nebak ini ya, baru nebak. Nebak aja pakai perasaan. Kita akan hitung. Nah, berbalik sama yang kemarin ya. Oke, kita hitung. Karena X pangkat P, saya pecah 2. Untuk P-nya 1, kan jadi ln. Kalau P-nya bukan 1, jadi fungsi pangkat. Jadi, pecah 2. Pakai biru ya. Untuk P sama dengan 1, aduh jantung kenapa ya? Tiba-tiba sakit. Apa mau mati? Integral 0,2 1 per X jadinya. Nah, ini integral tak wajar jenis yang batas bawahnya masalah. Kita ganti dengan huruf Q itu ya. Limit Q-nya menuju apa? 0 dari kiri kanan. Leng, ping. Nih. Kiri kanan. Kanan. Coba kiri kanan. Ini menuju 0 kiri kanan. Tadi udah diajarin gini, lihatnya. Q ini 2, ini 0 di sini. Q-nya menuju 0 dari sebelah kanan. Benar si Pink kok nggak yakin, saya bilang kanan itu dia mikir. Oh, salah ya gitu. Enggak benar. Q-nya menuju 0 dari kanan. Ya. Oke. Kita lanjut hitung. Limit Q menuju 0 kanan. Ini menjadi ln mutlak X. Batasnya Q2 sama dengan limit Q menuju 0 plus. Apa ini? Ln 2. Nggak usah pakai mutlak ya karena udah positif. Dikurangi ln Q juga udah positif. Karena Q-nya menuju 0-nya dari kanan ya. Dari sini udah positif semua. Kalau mau pakai mutlak juga nggak masalah. Berapa ini? Baju pink? Merah? Merah atau pink? Ln 2 nggak masalah, biarin aja ln 2. Ln 0 plus berapa? Kamu mah kalau ragu-ragu. Ayo.
Bayangkan fungsi ln nih tadi ln. Ln X-nya menuju 0 dari kanan. Ln-nya berapa? Ayo. Hah? Plus atau min? Min. Tuh, ragu-ragu lagi dia mah. Kali ini salah. Plus tapi enggak ya? Lihat ini. Kalau ln menuju X-nya menuju 0 kanan. Jadi kalau diikuti grafiknya ini. Menuju min tak hingga ya. Harus yakin. Min tak hingga tapi ini ada min. Jadi plus tak hingga. Ya, jadi divergen. Untuk P1. Untuk P yang bukan 1. Yang bukan 1. Coba kita lihat. 0,2 1 per X dx. Pangkat P, P-nya bukan 1. Menurut rumusnya, limit, pakai Q lagi nggak apa-apa ya. Q2, 1 per X pangkat P dx gitu. Panjang, saya tulis ke kanan aja. Limit Q menuju 0 plus. Menjadi apa ini X pangkat itu? Pusing kalau di bawah gitu ya. Tulis dulu sebagai X pangkat min P gitu kan. Boleh. Sama dengan limit Q menuju 0 plus. Ini menjadi pangkatnya naik 1. Min P ditambah 1. Naik 1. Q2. Masukkan dulu batasnya. Ini 1 per min P tambah 1-nya saya kedepankan. Limit Q menuju 0 plus. Ini saya hitung. X-nya ganti dengan 2. 2 pangkat min P tambah 1 dikurangi Q pangkat min P tambah 1 ya. Begitu. Ini udah nggak masalah, nggak usah dilimitkan. Kenapa? Karena limitnya terhadap Q, nggak ada Q-nya. Nah yang ini, coba saya tulis gini dulu, lebih enak rasanya. Limit Q menuju 0 plus. Yang ini saya tulis sebagai 1 per 2 pangkat P min 1 dikebawahkan. Dikurangi 1 per Q pangkat P min 1 ya sama aja. Nah yang ini udah nggak masalah karena P-nya bukan 1. Ya mau P-nya 1 juga. Tapi P1 udah dibahas di atas. Berapapun P-nya ini nggak ada masalah. Kalau yang ini kan 0. Nah, coba. Kalau kita lihat dulu ini. Limit Q menuju 0 plus 1 per Q pangkat. Misalkan ini 5, 6 lah. Berapa hasilnya? Nol tak hingga mana yang benar? Plus atau min? Min tak hingga? Plus min? Plus tak hingga? Kata si profesor yang lain setuju nggak sama dia? Ini nih, mantap nih kayaknya. Badannya tinggi. Paham nggak? Plus tak hingga? Salah digetok loh. Karena saya ngegetok dia nggak berani. Kalau kamu mah berani saya. Ada yang nggak paham nggak? Nanti saya jelaskan kalau nggak paham. Karena di ujian kan kalian harus ngitung. Jelasin. Gini, ingat lagi. Limit sepihak tuh kiri atau kanan,
Kalau atasnya bilangan yang berhingga, atasnya menghasilkan bilangan berhingga lah. Misalkan di sini apa? Q kuadrat tambah 1 itu juga berhingga ya. 0 kuadrat tambah 1 kan? Apalagi kalau tadi konstanta 1 itu. Bilangan dibagi bawahnya 0, pasti hasilnya tak hingga. Itu diingat-ingat tuh. Limit sepihak tapi ya. Kalau bukan limit sepihak ya harus dihitung sebagai limit kiri kanan. Bilangan yang bukan 0 dibagi 0. Pasti tak hingga. Tinggal tandanya. Kita lihat. Kalau 0 dari kanan. Ini 0 dari kanan. 1 itu positif. Q pangkat 6 gimana? Q-nya ini menuju 0 dari kanan. Jadi bayangkan Q-nya 0,01 lah gitu. 0,01 pangkat 6 positif juga kan? Plus jadi plus tak hingga. Udah paham? Nah gitu ya menentukan tandanya. Sekarang kalau saya lihat limit Q menuju 0 kanan 1/Q. Sekarang pangkatnya 3. Nih kamu nih. Berapa? Kembali, bilangan dibagi 0 kan? Pasti tak hingga. Plus atau min? Plus dengan yakin dia. Padahal betul. Ya. Oke. Kalau gini. 1/Q pangkat sekarang minus. Min 2 lah. Ini berapa? Hah? Enggak, bawahnya enggak 0. Kita bikin ke atas. Limit Q menuju 0 plus Q kuadrat kan? 0 ya. Jadi kalau pangkatnya negatif hasilnya 0. Kalau pangkatnya positif plus tak hingga ya. Kalau 0 nggak usah karena udah tercover di P sama 1 nanti. Yang ini. Nah ini jadi saya lihat gini. Limit ini. Atau tulis dulu sebaris. Min P tambah 1. Yang ini limitnya langsung 1/2 pangkat P min 1 dikurangi limit Q menuju 0 plus 1/Q pangkat P min 1. Nah yang ini hasilnya jadi apa? Plus tak hingga bila apa pangkatnya tadi? Positif ya. Kalau P min 1-nya positif. Lihat yang kanan. Menjadi 0 kalau P min 1-nya kecil 0. Karena kalau kecil 0 ke atas jadi 0 pangkat. Nah, dengan demikian saya dapatkan min. Ini kok ada min di sini? Salah ya? Ya, paling salah ngitung itu mah. Min P tambah 1. 1/2 pangkat min P min 1. Hah? Oh. Gitu ya. Betul? Kalau apa? Menghasilkan 0 kali kalau P min 1-nya kecil 0. Menjadi divergen. Kan jadi tak hingga tadi. Udah aja sebut divergen. Saya males ngitung plus minnya. P min 1 besar 0. Ini ditukar ya. Yang ini ke bawah ditukar. Posisinya yang konvergen saya tulis duluan. Hah? Kan tadi hasilnya 0. Min 0 gitu ya. Kalau mau ditulis min 0. Jadi 1/min P tambah 1 kali 1/2 pangkat P min 1. P-nya biasanya nggak gini nulisnya. P-nya
kecil 1 itu ya. Divergen bila P-nya besar 1. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita satukan dengan P sama 1 tadi. Integral apa tadi? Integralnya lupa 0,2. 0,2 1 per X pangkat P dx itu menjadi 1 per min P tambah 1 kali 1 per 2 pangkat P min 1 untuk P kecil 1 divergen untuk P yang besar sama dengan 1. Tadi yang 1 kan di atas divergen. So, kalau mau disalin dulu. Yang hijau tuh untuk menyimpulkan ini ya. Kalau pangkatnya positif atau negatif. Kalau nggak paham nanya, jangan diam aja. Oke, lanjut lagi ya. Agak rumit ya. Ini rumitnya di hitungan. Sebenarnya teorinya nggak rumit kan. Hitungannya aja ini jelimet-jelimet ada P, bayangin P-nya tuh fix angka Q yang berjalan limit. Suka kita tersesat di kerumitan hitungannya. Nomor 3 mau yang mana? Pasti mau yang B ya. Hah? Kan biasanya yang B. Yang A aja. Oke, yang A saya kerjakan. Kurang. Oke. Nah, yang gini jangan langsung diintegralkan ya. Kalau di ujian suka kejebak langsung diintegralkan. Curiga dulu kalau keluar integral di semester 2. Wajar enggak integralnya? Di ujung-ujung nggak masalah. 1 per min 2 kuadrat nggak masalah. Di ujung atas 1 per 1 kuadrat nggak masalah. Tapi di 0 masalah ya. Di 0. 0 ada di sini nggak? Ada. Di antara min 2, 1. Nah, ini masalah di 0. 1/0 kuadrat tak hingga gitu ya. Entah plus atau min nggak masalah. Pokoknya mencapai ke tak hinggaan. Jadi ini masalah di X sama dengan 0. Karena limitnya tak hingga ya. Karena limit X menuju 0. Kebetulan kiri kanan 5X kuadrat sama aja. Karena dikuadratkan jadi. Jadi caranya harus dipecah tadi. Sama dengan dipecah dulu min 2 sampai 0 ditambah 0 1. Gimana kalau masalahnya di 2 titik, misalnya di 0 dan di setengah, ya harus min 2 0, kemudian 0 sampai setengah, kemudian setengah sampai 1. 0 setengah, masalah dua-duanya di kedua ujung, harus dipecah lagi. Misalnya di setengah masalah, di 0 setengah masalah. Di sini masalah, di sininya masalah. Pecah lagi 0/4 tambah 1/4 1. Supaya masalahnya hanya di satu ujung aja. Ujung atas atau ujung bawah. Nah, ini kita hitung pakai masalahnya kita ganti dengan P gitu ya. Dengan limit P menuju 0 dari mana? Baju merah biar yakin kamu. Dari mana? Kiri kanan? Hah? Nggak kedengeran. Kamu jangan lihat kiri. Hah? Dari kanan, bener? Hah? Nah, saya udah tanya profesor, kata dari kanan. Kiri? Kanan?
Kalau nggak yakin gambar garis bilangan. Integralnya min 2 sampai 0. Ini diganti P. P-nya menuju 0 dari kiri. Kamu tadi bilangnya kanan ya? Kiri ya? Kiri. Tuh. Kamu tadi bilang kiri kan? Oh, kiri. Yang keras kan ya, enggak kenapa. Ditambah yang satu lagi jangan pakai P, pakai huruf lain ya. Ini yang masalahnya. Q 1 per X kuadrat dx. Ini kita lihatnya ini. 0,1 ini Q. Q menuju 0 dari kanan. Ya, ini mah tinggal dihitung saja. Coba kita lihat. Oh ya, kalau ada dua gini, kalau salah satu divergen, udah, yang satu lagi nggak usah dihitung, divergen seluruhnya ya. Kalau konvergen, harus limitnya dua-duanya ada. Jadi saya coba hitung dulu yang ini. Moga-moga dapatnya divergen. Jadi yang ini nggak usah dihitung ya, yang suku kedua. Nah, ini limit P menuju 0 min 1 per X kuadrat menjadi min 1 per X ya. Dengan batas P min 2. Ini nanti aja limit P menuju 0 kiri min 1 per P plus 1 per min 2 gitu ya. Masukkan min 2. Oke. Nah, ini belum saya hitung. Lihat, ini bilangan dibagi 0. Pasti hasilnya kalau nggak plus tak hingga, min tak hingga. Kita lihat, P-nya menuju 0 dari kiri. 0 dari kiri, dari sini. Jadi kurang dari 0. P-nya menuju 0 dari kiri. Maka ini, bayangkannya 0 kiri itu kurang dari 0. Min 0,9, 0,01 itu ya. Ini berarti negatif kan? Ini positif, ini negatif. Jadi seluruhnya plus tak hingga. Yang ini udah nggak usah dihitung karena dikurangi setengah nggak ada artinya. Nah, karena ini udah divergen, karena suku yang pertama divergen, maka seluruhnya divergen. Kalau tadi ini ada angkanya konvergen, ya saya hitung juga yang ini. Gitu ya, pokoknya salah satu udah divergen dan divergen. Jadi integral ini divergen. Ya. Benar, jangan cepat-cepat dan yang keras. Kalau suku yang kedua itu jadi bisa integral. Nggak boleh, tetap. Nggak boleh. Ini plus tak hingga, ini min tak hingga, nggak boleh dikurangi gitu. Dan nggak boleh pakai L'Hopital lagi, karena ini harus masing-masing. Jadi ininya nggak boleh pakai P, ini pakai P lagi, nanti limitnya disatukan, nggak boleh. Salah satu suku aja divergen dan divergen. Oke, itu adalah contoh terakhir mengakhiri bab limit bentuk tak tentu dan integral tak wajar ya. Jadi saya